Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormat Bapak Kepala SMK Islam 1 Blitar, yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala SMK Islam 1 Blitar, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Kompetensi Keahlian SMK Islam 1 Blitar, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf karyawan SMK Islam 1 Blitar, dan seluruh peserta didik baru SMK Islam 1 Blitar tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya. Pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu secara virtual dalam rangka MPLS bagi peserta didik baru SMK Islam tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di qaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anaknya yang saya banggakan, hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah, masalah pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pada kali ini kita akan belajar mengenal lebih jauh SMK Islam 1 Blitar itu seperti apa. Mulai dari sejarah berdirinya SMK Islam 1 Blitar, kemudian visi dan misi serta tujuan SMK Islam 1 Blitar, kemudian struktur organisasi SMK Islam 1 Blitar itu seperti apa. Itu pada sesi yang pertama. Pada sesi yang kedua nanti materi berikutnya adalah masih pengenalan terhadap lingkungan SMK Islam 1 Blitar, terutama pada fasilitas umum yang ada di SMK Islam 1 Blitar. Sesi yang ketiga adalah pengenalan SMK Islam 1 Blitar lebih detail lagi, yaitu ke arah kompetensi keahlian masing-masing. Dan sesi yang terakhir untuk hari ini yang keempat nanti adalah tentang cara belajar efektif. Baik, kita mulai untuk sesi yang pertama ini. Kita pelajari adalah tentang sejarah SMK Islam 1 Blitar. Baik, kita perhatikan di sini. SMK Islam 1 Blitar didirikan pada tanggal 2 Januari 1968 oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Blitar. Kemudian SMK Islam 1 Blitar pada waktu itu didirikan di lahan seluas 913 meter persegi berlokasi di Jalan Semeru nomor 11 Blitar dengan 3 jurusan. Yang pertama adalah jurusan teknik bangunan, yang kedua teknik listrik, yang ketiga adalah teknik mesin. Jadi di awal hanya 3 jurusan itu saja. Kemudian pada awal berdirinya SMK Islam 1 Blitar namanya adalah STMNU Blitar atau singkatan dari Sekolah Teknologi Menengah Nahdlatul Ulama, dengan membawa visi mengembangkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian riwayat tentang nama-nama atau perubahan nama SMK Islam 1 Blitar. Jadi pada tahun di awal berdiri tadi sudah kita bahas, di awal berdirinya namanya adalah STMNU. Nah, kemudian pada tahun 1971 kemudian STMNU berubah nama menjadi STM Islam atau Sekolah Teknologi Menengah Islam, atau sampai saat ini masih kita sering dengar namanya singkat menjadi STMI seperti itu. Nah, yang selanjutnya sekitar tahun 1995-an STM Islam berubah menjadi SMK Islam Blitar. Nah, jadi nama awalnya hanya SMK Islam Blitar saja, tapi berhubung LP Ma'arif NU Blitar mendirikan sebuah SMK lagi yang baru yang berada di Ulingi, di Kabupaten Blitar, maka diberi nomor urut kita menjadi SMK Islam 1 Blitar, dan yang di Ulingi namanya menjadi SMK Islam 2 Ulingi. Seperti itu. Kemudian tahun 1981 STM Islam Blitar itu berpindah lokasi, yang awalnya dari Jalan Semeru nomor 11 kemudian pindah ke Jalan Musi nomor 6 sampai saat ini. Kemudian tahun pelajaran 2001-2002 program keahlian teknik bangunan gedung yang tadi awalnya teknik bangunan gedung kemudian dirubah menjadi kita ganti jurusannya menjadi teknik gambar bangunan, karena untuk teknik bangunan gedung peminatnya sedikit ya.
Jadi sedikit peminat dari alumni SMP, jadi makanya jurusannya kita ganti dari teknik bangunan gedung menjadi teknik gambar bangunan. Nah, kemudian pada tahun pelajaran 2003-2004 SMK Islam 1 Blitar menambah satu program keahlian lagi, yaitu teknik otomotif kendaraan ringan. Nah, lanjutkan lagi pada tahun pelajaran 2010-2011 menambah lagi satu program keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan. Dilanjutkan lagi tahun pelajaran 2015-2016 kita juga menambah lagi atau membuka program yang baru, yaitu teknik sepeda motor. Jadi sampai saat ini di SMK Islam 1 Blitar ada 6 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah desain pemodelan dan informasi bangunan (DPIB). Yang kedua adalah teknik instalasi tenaga listrik (TITL). Yang ketiga teknik pemesinan atau TPM. Yang keempat adalah teknik otomotif kendaraan ringan atau TKRO. Yang kelima teknik komputer jaringan TKJ. Dan yang keenam adalah teknik dan bisnis sepeda motor (TBSM). Yang selanjutnya kita bahas di sini untuk biar singkatnya seperti itu. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah tentang visi dan misi SMK Islam 1 Blitar. Visi dari SMK Islam 1 Blitar adalah mewujudkan SMK Islam 1 Blitar menjadi sekolah yang mampu mencetak teknisi yang profesional, beriman, bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Guna mencapai visi tersebut, akhirnya sekolah kita atau SMK Islam 1 Blitar mewujudkan misi-misi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi melalui pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi dan produksi. Jadi kita tidak hanya melaksanakan kompetensi, meningkatkan kompetensi kita juga saja, tapi juga ditambah dengan berbasis produksi. Jadi setiap jurusan akan membuat beberapa produk. Jadi anak-anak diminta untuk membuat produk-produk berdasarkan kompetensi atau jurusan masing-masing. Nah, tapi nanti ada beberapa kompetensi atau beberapa jurusan yang di sana tidak membuat produk tapi membuat jasa. Misalkan DPIB itu membuat jasa rancang atau merencanakan bangunan. Kemudian TKJ jasa servis komputer, laptop, kemudian HP seperti itu. Kemudian yang di TBSM adalah jasa servis sepeda motor. Di TKR jasa servis mobil diesel. Sementara yang all produk itu mungkin lebih ke TPM. Yang TITL juga ke jasa seperti itu. Nah, sedangkan misi yang kedua ini yaitu meningkatkan potensi peserta didik melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan kedisiplinan agar menjadi tenaga kerja profesional sekaligus menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Misi yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya sekolah melalui peningkatan kualifikasi ijazah, sertifikasi kompetensi. Jadi setiap tahunnya kita akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru beserta karyawan SMK Islam 1 Blitar untuk misalkan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, misalkan ke S2. Gitu. Juga mengikutkan Bapak Ibu guru serta karyawan bagian administrasi untuk mengikuti pelatihan kompetensi agar kompetensi dari masing-masing meningkat. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Dari tahun ke tahun kita selalu mengalami peningkatan, berusaha untuk menambah sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, sampai saat ini kita masih dalam proses pembangunan. Di gedung bagian belakang itu ada proses pembangunan gedung. Kemudian ada gedung-gedung yang sudah kita buat menjadi 3 lantai. Ada 5 ruangan yang berada di lantai 3 untuk saat ini. Untuk tahun yang lalu masih belum ada, jadi masih akan digunakan tahun pelajaran ini yang di lantai 3. Gitu. Kemudian yang kelima, mewujudkan kultur sekolah yang bermartabat, ramah dan santun dalam suasana kekeluargaan. Lanjutkan yang keenam, isinya adalah membangun kondisi sekolah yang tertib, aman, bersih, indah, nyaman, hijau, rindang, dan sehat. Itu yang diinginkan oleh sekolah. Kita punya sekolah yang sehat, sekolah yang nyaman, yang rindang, sehingga kita seluruh warganya nyaman dalam melakukan aktivitas di sekolah.
Nah, yang ketujuh, mewujudkan unit produksi sekolah sebagai wahana pelatihan berbasis produksi dan kewirausahaan. Jadi kita ada unit produksi, jadi kita membuat produk atau jasa tadi, kemudian kita pasarkan di masyarakat, ya, sebagai bahan latihan juga untuk peserta didik atau siswa nanti ketika terjun ke dunia kerja sudah tidak kaget lagi, seperti itu. Nah, kemudian misi yang ke-8 yaitu berusaha mewujudkan sistem dan kualitas pengelolaan sekolah melalui manajemen mutu ISO. Nah, yang kita terapkan di sini adalah manajemen mutu ISO 9001 versi 2015. Itu adalah misi dari SMK Islam 1 Blitar untuk mencapai misinya. Yang berikutnya kita bahas adalah tentang tujuan sekolah atau tujuan SMK Islam 1 Blitar. Itu. Nah, tujuan yang pertama adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan kerja yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam kompetensi keahlian yang dipilihnya. Berarti sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi menjadi tenaga kerja yang produktif dan mampu bekerja mandiri sesuai dengan kompetensi keahlian atau jurusan yang dipilih. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu adalah menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Jadi itu adalah tujuan yang kedua. Untuk tujuan yang ketiga yaitu membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan nanti peserta didik itu setelah lulus dari SMK Islam 1 Blitar melanjutkan lagi untuk kuliah agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Itu. Karena tujuan yang keempat itu adalah membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian atau kompetensi keahlian atau jurusan yang dipilihnya. Itu adalah tujuan SMK Islam 1 Blitar. Nah, sekarang yang keempat, poin yang keempat kita bahas pada sesi kali ini adalah tentang struktur organisasi SMK Islam 1 Blitar. Struktur organisasi SMK Islam 1 Blitar. SMK Islam 1 Blitar berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kota Blitar dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Kepala Sekolah SMK Islam 1 Blitar saat ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Solihin MAP. Dalam menentukan kebijakan, Bapak Kepala Sekolah berkoordinasi dengan komite sekolah dan tim pengembang sekolah. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, SMK Islam 1 Blitar menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dengan Wakil Manajemen Mutu Bapak Rohman SPD dan Sekretaris Wakil Manajemen Mutu Bapak Muhammad Nur Yakin SPD. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh 4 orang Wakil Kepala Sekolah, 1 orang Bendahara Sekolah, 1 orang Kepala Tata Usaha, dan 1 orang Pengasuh Pondok Pesantren. Adapun Wakil Kepala Sekolah yang pertama, Wakil Kepala Sekolah Urusan Program dan Kurikulum, Bapak Dr. Andes Muhammad Solihin. Wakil Kepala Sekolah yang kedua, Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri, Bapak Sugityo ST. Wakil Kepala Sekolah yang ketiga, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Haji Gigih Widianto. Wakil Kepala Sekolah yang keempat, Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana dan Ketenagaan, Bapak Rohman SPD. Dalam hal penatausahaan keuangan,
Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh seorang bendahara sekolah, Bapak Muhammad Heruman SPD. Dalam penatausahaan administrasi, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha, Ibu Ida Nur Farida. Dan dalam hal menyelesaikan tugas pada bidang pondok pesantren, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh pengasuh pondok pesantren, Bapak Dr. Andes Haji Subakir MAG. Di bawah Wakil Kepala Sekolah, dalam menyelesaikan tugas sehari-hari, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh 6 orang ketua kompetensi keahlian dan 1 orang pengurus pondok. Ketua kompetensi keahlian yang pertama, kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan DPIB, Bapak Muhammad Adi Satria ST. Kompetensi keahlian yang kedua, Teknik Instalasi Tenaga Listrik TITL, dengan Ketua Kompetensi Keahlian Bapak Muhammad Samsul Rizal Fauzi SPD. Kompetensi keahlian yang ketiga, kompetensi keahlian Teknik Pemesinan TPM, dengan Ketua Kompetensi Keahlian Bapak Trian Wahyuliono SPD. Kompetensi keahlian yang keempat, kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Otomotif TKRO, dengan Ketua Kompetensi Keahlian Bapak Zainal Arifin SPD. Kompetensi keahlian yang kelima, kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, dengan Ketua Kompetensi Keahlian Bapak Rudi Trianto Eskom. Kompetensi keahlian yang keenam, kompetensi keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor TBSM, dengan Ketua Kompetensi Keahlian Bapak Agus Mawahib SPD. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, pengasuh pondok dibantu oleh seorang pengurus pondok, Bapak Sugianto SPDI. Di bawah jajaran Ketua Kompetensi Keahlian, yang selanjutnya Kepala Sekolah dibantu oleh Koordinator BK, Bapak Erwan Budi Astopo SPD. Koordinator Normatif Adaptif, Bapak Dr. Andes Muhammad Ramli. Kepala Perpustakaan, Ibu Kusnul Dwi Ratnasari SIP. Ibu Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh 3 orang kepala urusan. Yang pertama, Kepala Urusan Kepegawaian, Ibu Nistia Desi Kumalasari. Kepala Urusan Umum, Ibu Arif Azima. Dan Kepala Urusan Kesiswaan, Bapak Tulus Widodo. Selanjutnya, wali kelas, dan guru.
Baik, demikian pembahasan kita pada sesi kali ini. Ketemu lagi pada sesi berikutnya. Semoga informasi yang saya sampaikan pada sesi kali ini bermanfaat, dapat dipahami. Nanti diingat pada akhir sesi ketiga, sesi yang terakhir, pada hari ketiga besok, kita akan ada evaluasi, ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Jadi benar-benar perhatikan materi yang disampaikan mulai dari hari pertama sampai hari ketiga. Saya akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.